Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Danis Bike di semuanya yang berada di seluruh Indonesia? Pada pagi ini saya tidak goes teman-teman. Saya agak lesu, badan agak lesu. Nah, tapi kalau untuk menjumpai rekan-rekan semuanya, saya semangat. Jadi pada kali ini saya mendapat tantangan teman-teman ya untuk merakit kembali sepeda ya. Nah, ini kembali lagi saya ingin membuktikan bahwa merakit sepeda, nah terutama ya sepeda gravel itu yang biayanya ekonomis itu bisa dilaksanakan walaupun waktunya juga lama. Nah, dalam proses perakitan itu nanti ada sesi sendiri mengenai videonya. Saya mendapatkan kendala untuk memasang kabel. Kebetulan frame-nya juga frame internal kabel ya. Nah, memasang internal kabel itu tidak seperti biasanya teman-teman. Jadi ada suatu kendala yang barangkali ini bisa juga dijumpai oleh teman-teman yang lain mengenai kesulitan memasang kabel di internalnya. Oke teman-teman, ini sekedar aja hari ini saya bagian lah ya daripada proses perakitan, di mana barangkali teman-teman ada yang mengalami kesulitan dalam memasukkan kabel ke dalam bisa di sini ya, bisa di top tube atau di down tube seperti ini. Oke, teman-teman, jadi kali ini saya akan menyampaikan bagaimana ya cara atau trik memasukkan kabel shifter ya dan rem ya pada top dan down tube. Nah, jadi kembali lagi, kendalanya kenapa ini? Ini melalui dua lubang bulat ya, yang diameternya kecil ini, 6 mm dan berposisi miring. Teman-teman, kalau kita melihat proses atau yang membeli frame ya, barangkali ya frame yang bagus, saya tidak tahu ya, apakah frame itu udah dilengkapi dengan suatu tarikan ya dari ujung ke ujung ya. Dari sini ke sini ya, apakah itu sudah disertakan dengan semacam kawat atau apalah sarana tali ya menarik ini. Tapi umumnya saya pernah membeli ini teman-teman ya, frame-nya ya, ini tidak disertai dengan sarana itu. Nah, jadi untuk memasukkan frame ini juga nih memasukkan kabel ya, frame ini mudah teman-teman karena outer kabelnya itu sampai hanya sampai sini. Nah, ujungnya itu ya, inner kabelnya itu masuk ke dalam ke sini. Di sini juga lubangnya besar teman-teman. Nah, di sini lubangnya. Jadi tidak ada masalah itu ya. Tidak ada masalah. Oke. Seperti itu. Nah, ini mudah teman-teman. Ada lagi suatu konstruksi atau suatu desain ya daripada frame itu yang di sini menggunakan penyekat yang terbuat dari bahan karet biasanya ya, karet ya. Kemudian di sini juga ada karet ya. Nah, karet ini tuh mudah teman-teman dibuka. Nah, dibuka demikian rupa sehingga tersedialah lubang yang besar untuk memasukkan ya. Itu mudah teman-teman. Seperti mudah yang lain-lain mudah ya, itu tidak ada masalah.
Nah, tetapi saya mendapat kendala yang spesial, teman-teman. Maka itu saya pikir-pikir, jadikanlah satu bagian ya dari proses trik ya. Trik-triknya bagaimana memasukkan kabel. Karena ini memang istimewa ya. Jadi kali ini saya tidak akan membawakan presentasi, tidak akan menjelaskan dengan paparan di whiteboard, tapi langsung aja teman-teman. Saya akan membawakan satu proses lah. Proses bagaimana kita akan memasukkan kabel yang kondisinya spesial. Oke teman-teman, ini contohnya ya. Langsung aja ya kepada prakteknya. Ini frame ya, frame sepeda gravel ya, yang baru aja saya beli ya. Kemudian ini ya. Nah ini memang juga ini belum lengkap ya. Nanti ada sesi sendiri videonya untuk proses perakitan ini. Nah ini teman-teman, ini ada suatu keadaan ya, di mana di sini ada lubang ini. Ini lubang pemasukan kabel ya untuk menggerakkan RD dari shifternya. Jadi memang ini inner cable, tapi masalahnya unit ininya itu tuh bersatu. Ya. Ini merupakan logam ya. Ini juga bersatu nih, ini logam juga nih. Nah keluarnya juga bukannya ada lubang besar di bawahnya, tetapi lubang itu sama dengan lubang yang di atas. Nah kalau teman-teman perhatikan jalurnya ke sini ya, ini lubangnya itu, nah ini ada sudutnya teman-teman. Seperti ininya lah sudutnya ya, agak ke dalam ya. Nah ya, kemudian juga yang di bawah juga nih agak ke dalam, tuh. Nah seperti itu, ini ada sudutnya. Tentunya andai kata kita ingin memasukkan kabel itu agak sulit ya. Nah kebetulan ini ada contoh ya. Ini saya udah melakukan suatu proses penarikan ya. Saya akalin demikian rupa, nanti ini hanya sebagai itu aja, pembantu aja, penolong aja. Ini teman ya. Ini lubangnya kabel itu jaraknya itu diameternya ini ya. Itu kurang lebih, bentar ya saya ukur ini, ada yang cocok dengan ini. Nah ini. Diameter itu hampir sama dengan diameter, nah ini sama ya, diameter kabelnya. Nah ini. Nah itu. Kurang lebih 6 mili teman-teman nih. 6 mili itu. Oke ya, 6 mili ya. Jadi ya kabelnya juga nggak terlalu jauh ya. Kabel seperti ini. Untuk outer kabelnya ya. Nah, ya kurang lebih ini 5 mili ya, 5 mili kurang ya. Dan ada lagi yang lebih kecil, untuk yang khusus untuk kabel shifter ya. Shifter lebih kecil, ya ini 4 mili, lebih 4 mili. Nah itulah yang akan jadi kendala, di mana andai kata kita akan memasukkan kabel ke sini ya, kita akan mengeluarkan dari sini, pasti ada kesulitan teman-teman. Ya, susah ya. Karena di sini tidak bisa dibongkar ya. Di sini juga lubangnya kecil ya, kecil sekali, jadi tidak ada sarana lain selain daripada mengakali. Oke teman-teman. Ini ada peralatan ya yang kita butuhkan ya. Nah jadi memang balik lagi ya, kita akan menggerakkan shifter, bisa juga untuk rem ya, U-brake di sini ya, bisa juga untuknya nanti untuk FD yang di sini. Ya semuanya juga menggunakan inner cable untuk frame-frame yang diproduksi sekarang rata-rata dengan inner cable. Oke teman-teman. Saya akan menunjukkan bagaimana kita akan memasukkan kabel ya, kabel untuk shifter belakang ya. Itu juga nanti untuk bisa juga nanti untuk remnya ya, atau apalah sini ya. Ini ada 2 di sini ya. Saya berikan nanti contoh ya, dengan kondisi seperti ini teman-teman nih. Ini diameter 6 mili ya. Ini tidak bisa kita-kutik, ini miring ke sini ya. Ini tidak bisa dibuka, dan ini juga sama. Tidak bisa dibuka, posisi miring segini. Nah itu, gimana caranya? Saya udah berpikir keras ya, berkali-kali. Gimana caranya ya? Saya juga udah mencobakan mengusahakan dengan magnet ya. Dengan magnet, dan saya pasang di ujung dari ini ya, dari kabel kawat kecil. Tapi nyatanya tidak berhasil juga teman-teman ya, untuk menginikan suatu
apa isinya itu ya, tarikan ke atas itu tidak berhasil juga gitu. Oke teman-teman, ini sekarang saya udah berhasil ya, dan saya akan berbagi kepada teman-teman untuk bagaimana caranya untuk memasukkan kabel ya dengan alat-alat yang dibutuhkan. Jadi kita butuh kawat teman-teman ya. Ini kawat ya, kawat ya. Ini diameternya ini 0,5 nih teman-teman nih. Nih 0,5 mm ya. Kita butuh kawat ini. Ini bisa beli di toko besi teman-teman ya. Ini mungkin kawat yang kecil ya. Nah ini kita luruskan dulu ya, supaya bentuknya lurus, supaya memudahkan nanti masuk ke dalamnya. Kita luruskan dulu, lurus ya. Oke, ini lurus. Udah ya, lurus. Nah, selain kawat, kita butuh ini teman-teman nih. Nih, paku teman-teman ya. Paku ya. Paku yang kepalanya kecil ini. Dengan diameter ini. Nah ini, 2 mm paku ya. Paku dengan kepala yang kecil, dengan diameter 2 mm. Oke. Terus yang ketiga, kita butuh ini kabel ties. Kabel ties yang ukurannya kecil ya. Ya panjangnya ini kurang lebih nih 20 cm ya. Lebih panjang ya lebih bagus, tidak apa-apa ya. Ini kabel ties ya. Dan gitu biasalah kita butuh tang ya. Tang untuk menarik, memotong ya, seperti ini. Oke, jadi caranya teman-teman ya, karena ini lubangnya kecil ya seperti ini, saya duduk aja ya, Jadi untuk menarik sesuatu di dalamnya itu, di dalam sini, yang nanti akan kita masukkan kawat ke arah sana ya, kita membutuhkan kabel ties teman-teman ini. Nih kabel ties ini ya, kita akan masukkan ke sini. Tapi karena bentuknya ini seperti ini ya, jadi kita harus membentuk ini agar posisi ini masuk ke dalamnya. Setelah kita masukkan ke dalam ini sebagai perangkap dari kawat yang akan kita tarik seperti demikian rupa. Nah, kita akan bentuk aja ini ya sebagai perangkap. Sini kita tekuk ya, bagian sini kita tekuk ya, supaya membentuk suatu perangkap ya, seperti ini ya. Kita tekuk sini ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini agak ini kurang seimbang teman-teman ya. Oke, tekuknya kurang panjang yang ininya. Nih, saya tekuk sebelah sini. Nah, seperti ini ya, panjang sini. Satunya lagi saya tekuk sebelah sini. Oke. Nah, supaya seimbang teman-teman panjangnya dengan sisi yang ini, yang satunya lagi. Oke. Nah, inilah yang akan kita buat sebagai perangkap teman-teman. Perangkap untuk menangkap kawat yang kita masukkan ke dalam. Sudah seperti itu ya. Nah, sisi kedua kita sambungkan ini teman-teman nih. Ya, supaya ini mudah. Nah, kita sambungkan ke sini ya. Nah, ini. Nah, supaya tidak lolos ya. Nah, oke. Sambungkan ke sini. Nanti kita potong-potong. Nah, ini teman-teman seperti ini ya. Alatnya seperti ini, kita potongnya sini. Nah, oke. Nah, ini sebagai perangkap teman-teman. Perangkap untuk menangkap kawat yang akan kita masukkan. Oke. Nah, itu ya. Nah, jadi kita masukkan kawat yang tadi. Ini setelah lurus ya. Ini harus kita pastikan ini kawatnya lurus dulu ya. Lurus ya. Lurus. Nah, ini. Sehingga nanti berada di sisi tengah-tengah. Seperti itu. Nah, ya, oke. Ini kita masukkan teman-teman ya. Dari bawah sini ya. Sini ya. Ini ke dalam sini. Loh. Oke. Kita masukkan ke atas. Kita masukkan ya. Terus. Nah, kita harus tahu dua teman-teman, kurang lebih sampai sini kurang lebih ya. Dorongnya ke sini. Nah, kita beri tanda sebelah sini ya. Masukkan seperti ini. Oke. Terus ya. Terus. Nah, di bagian sininya teman-teman ya. Ini harus kita tekuk ya untuk memproses ini kita tekuk untuk supaya dia bisa bergerak ya. Bebas ya. Untuk menginginkan posisi yang tepat agar ini bisa dipancing ya. Nah, ini kita masukkan ke dalam teman-teman. Ini sebagai perangkap.
Nanti ada kata ini udah dimasukkan, nanti dia di dalam itu akan berkembang lagi seperti ini. Sehingga dia sebagai perangkap agar bisa ditarik ke atas ya. Oke, ini kita masukkan aja ke sini. Nah, oke. Nah, posisi ini ya harus tegak lurus teman-teman seperti ini. Oke. Nah, jadi dia berposisi dia sebagai perangkap yang mengarah lingkarannya itu ya ke arah bawah. Nah, yang bawah ini kita coba ya masukkan, rasakan ya supaya dia betul-betul terperangkap masuk ke dalam lingkaran yang ada di sini. Oke. Ini teman. Oke, kita masukkan lagi, kembali lagi. Tadi ketepuk dia. Masukkan lagi. Nah, seperti ini ya. Oke, nah ini jangan sampai masuk ke dalam teman-teman. Nah ini, seperti ini ya. Nah ini kita coba untuk memposisikan dia sebagai perangkap. Nah ini kita dorong terus ini ke dalam. Itu, kita coba terus ya. Nah sambil kita dorong, rasakan ya. Nah ini kita coba teman-teman. Apakah dia sudah dapat apa belum ya. Nah ini belum teman-teman ya. Ini kita harus berulang-ulang teman-teman ini. Mencoba berulang-ulang sehingga kita mendapat kawatnya itu tertarik ke atas. Terperangkap oleh kabel ties ini. Seperti ini. Oke, kita masukkan lagi. Oke, nah ya. Kita coba berkali-kali. Nah ini posisi tetap tegak seperti sini. Oke, kita coba teman-teman terus ya. Ini kita tarik ya, terus kita dorong ke atas. Dorong ke atas. Ya, mudah-mudahan ini bisa ketarik ya. Oke. Tarik lagi, sambil kita putar-putar teman-teman ini. Putar-putar posisinya ini supaya berubah ya. Oke, kita tarik kembali lagi. Oke, belum teman-teman. Kita coba lagi terus-menerus teman-teman ya. Sampai dia dapat kawatnya terperangkap di sini. Ini kita coba lagi teman-teman. Untuk rasakan kita masukkan lagi. Kita tarik pelan-pelan. Nah ini kelihatan udah agak keras teman-teman ya. Keras ya. Nah ini teman-teman ya. Kita berhasil menarik kabel ya. Yang terperangkap oleh lingkaran ini. Nah ini. Oke. Ini bentuknya kalau kita dari awal ya. Ini bentuknya seperti ini teman-teman. Kita masukkan ke dalam sini. Jadi memang bentuknya ini dia sebagai perangkap ya. Perangkap kawat yang ada di tabung ini seperti ini ya, kawat ya. Nah, pada saat dimasukkan ya dari sini ke sini, dia beberapa kali ya harus kita coba bisa masuk atau tidak. Saya ini nyoba nih tadi udah 4 kali, 5 kali saya lupa ya. Oke, kita berhasil ya. Ini menarik kawat ke sini ya. Ini supaya kita tidak, ini kita tekuk aja sini teman-teman ya. Ini percobaan yang sebelumnya ya. Saya khawatir ini agak sulit, jadi saya tarik aja ininya. Benang ya, benang ini seperti tarik ya. Oke, tarik ini. Oke. Nah ini teman-teman ya, ini akan kita gunakan sebagai sarana untuk menarik kabel ya, outer cable dari outer cable shifter ya. Outer cable shifter itu yang kita lengkapi juga nanti dengan paku ya, paku untuk menariknya teman-teman seperti ini. Oke, ini ada lubangnya teman-teman ya. Ini ada lubang, ini untuk shifter ya. Ini juga kadang-kadang ini juga bisa kita gunakan yang ukurannya kurang lebih ini ya, 4,5 mili lah ya. Ini juga sebenarnya kita bisa gunakan ya untuk ini. Oke, karena ini lebih fleksibel ya. Ini akan saya gunakan untuk contoh aja ya. Contoh untuk menarik kabel ini ke atas ya dengan menggunakan kawat yang telah dimasukkan ya. Saya telah berhasil menarik kabel ini yang terus terang ini agak sulit teman-teman ya. Ini bentuknya ini agak ini tidak ada penyekat karetnya ya. Sini ini bolongan besar ini. Nah ini seperti inilah. Nah ya. Cuman miring seperti ini bisa dibuka. Yang atas juga seperti ini miring ya. Jadi dibuka ya tanpa cara yang tadi dengan menggunakan kabel ties ya yang kita masukkan sebagai perangkap itu sulit teman-teman untuk memasukkan kawat ini ya. Oke, kita langsung aja ya.
Ini saya ambil contoh aja kabel yang panjang ini ya. Yang ini sama aja teman-teman ya. Kita bisa menggunakan paku ya. Paku yang ukurannya ini tadi udah saya peragakan ini ya 2 mm ya. Diameternya paku 2 mm. Kita gunakan aja paku yang ini ya. Oke. Ini kita masukkan ke sini ya. Nah, ya. Kita tekan supaya ini tidak mudah copot ya. Tekan ke dalam ya. Tekan ya, udah kuat ya. Nah ini ya, ini kita ikat aja langsung teman-teman ya. Di sini kita ikat dengan kawat untuk membuat ini lebih kokoh ya. Tarik ya, langsung kita pelintir aja di sini teman-teman ya. Kita lakukan pemelintiran di sini sehingga ini nanti kuat ya, tertahan kuat di sini. Kita potong sini kemudian. Oke, ini kita pelintir ya teman-teman ya, agar kokoh, pelintir. Oke, dia tidak mudah terlepas. Kalau terlepas ya sulit lagi, nanti kita pancing lagi ya. Oke, ini kita masukkan ke sini. Oke, nah ini teman-teman ya, ini kita coba ya. Ini kita masukkan ke dalam sini, langsung kita tarik ini ke atas ya. Masukkan ke sini lubang ini. Nih, masukkan ke sini. Oke. Tarik ke atas ya, pelan-pelan. Kita umpan ya. Pelan-pelan tarik sini. Mudah-mudahan tidak sulit. Ini masuk ke dalam sininya. Kita harus coba-coba beberapa kali teman-teman ini. Karena ini bentuknya ya miring teman-teman ya. Miring. Kita akan nih coba-coba kita pelintir beberapa kali supaya kita mudah masuk ke dalam sini. Nah, oke teman-teman. Kita tarik pelan-pelan ya. Oke, tarik pelan-pelan ini. Nah, oke. Teman-teman, ini berhasil ya. Saya menarik kabel outer kabel ya, yang untuk shifter di sini ya, shifter RD melalui suatu lubang yang memangnya ini bener-bener ya. Ini karena merek frame-nya MXL dan harganya ekonomis ya. Konstruksinya juga memang ini agak menyulitkan ya untuk perakit, sehingga kita harus punya akal yang banyak ya untuk mengatasi proses pemasukan kabel ini seperti ini. Oke teman-teman, ini sudah selesai ya. Nanti kita proses saja ini nanti seperti ini. Nanti kita proses teman-teman ya. Oke teman-teman. Ini video singkat aja, dimana saya tadinya agak ini ya, agak ya hopeless lah, gimana caranya ya, dengan magnet sudah, terus saya akal-akalin dengan kawat bajanya malah menekuk. Ini bukan ini ya, ada kawat baja ya, malah menekuk ya. Nah jadi saya akhirnya saya pikir ya, rupanya dengan kabel ties ya, yang bentuknya seperti ini ya, yang kita bikin tekukan ya, ini fleksibel teman-teman. Pada saat kita tekuk ya 2 kali sini seperti ini, nah seperti ini, oke. Nah ini ya, nah bentuk seperti ini nih memang fleksibel teman-teman untuk memancing ya, memancing kabel ya, yang kawat yang ada di sini. Jadi setelah dimasukkan ke dalam ya, masukkan ke dalamnya, dia akan kembali pada posisi seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, inilah yang akan jadi perangkap di dalam tube ini. Dia akan kembali mekar seperti ini. Dia akan kita tarik kabel yang masuk ke sini ya. Dan ya saya berhasil. Oke, teman-teman. Saya kira itu aja. Mungkin ini bagi orang yang ngulik sepeda dan suka merakit, dan kemudian juga ada kendala pemasukan kabel. Saya kira pemasukan kabel itu bukan hanya kabel yang sulit seperti tadi ya. Saya kira yang kabel yang umum ya, justru yang ada penyekatnya dengan karet dan ukurannya bisa lebih besar itu lebih mudah teman-teman. Itu saya kira hanya dengan mencongkel aja dengan kawat yang lebih besar ya. Tapi kalau yang tadi suatu kondisi yang khusus ya, yang saya merasa perlu menyampaikan trik ini kepada teman-teman supaya perakit khususnya ya sepeda frame yang
harganya ekonomis, dan konstruksinya juga desainnya seperti ini, ya, tidak ada penyekatnya, kita tetap bisa melakukan pemasukan kabel dengan cara yang tadi setelah saya sampaikan. Demikianlah teman-teman semua. Danis Baik berbahagia sekali menyampaikan sesuatu yang berharga untuk teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.